Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di Anoa Podcast Bawaslu Sulawesi Tenggara bersama saya Devi Sutiawati selaku host. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Sri Kandi Pengawas Menjaga Demokrasi di Bumi Anoa. Di tengah-tengah dinamika politik yang begitu kompleks, kehadiran perempuan bukan hanya soal keterwakilan, melainkan ada nilai-nilai integritas, empati, dan juga ketegasan di lapangan. Bagaimana perempuan menghadapi hal tersebut di medan pengawasan, serta apa tekanan, kekuatan, dan harapan yang dimiliki? Kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu Sri Kandi yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Kota Kendari. Selamat datang Bu Ode Nur Iman. Terima kasih, Dev. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Mungkin Bu, sebelum kita membahas tema kita, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana sih awal mulanya sehingga bisa ikut berpartisipasi menjadi salah satu Sri Kandi pengawas di Bawaslu Bu? Oke, baik. Terima kasih, Dev. Alhamdulillah. Saya diundang untuk bicara di podcast Anoa ini di Bawaslu Sulawesi Tenggara. Bicara soal pengawasan ya. Awalnya saya mengenal soal pengawasan pemilu di zaman mahasiswa, pernah jadi salah satu pengawas dari organisasi tertentu untuk melihat jalannya bagaimana proses pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya di pilkada. Lalu pernah juga mengawas di Pilpres pada saat itu. Lalu kemudian di tahun 2018 awal mula adanya Undang-Undang 7 tahun 2017, dan pada saat itu kan tahun 2018 itu ada penerimaan Bawaslu kabupaten kota, dan itu akan bersifat permanen. Sebelumnya kan selalu ad hoc. Dan pada saat itu saya mengajukan diri untuk menjadi salah satu tim seleksi untuk mulai saat itu juga saya akhirnya belajar banyak bagaimana sih tuh soal pemilu dan pilkada itu, belajar banyak hal intinya. Lalu kemudian di tahun 2020 sampai 2023 kebetulan saya masuk di Komisi Penyiaran di Sultra, dan salah satu tugas kita itu adalah mengawasi pelaksanaan penyiaran. Dan di kantor kami ada salah satu aduan masyarakat soal perdebatan tentang siaran televisi, tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan salah satu TV, dan itu hanya dilakukan oleh calon tertentu gitu. Dan pada akhirnya belajar banyak, lebih banyak lagi, dan di 2020 kemarin memberanikan diri untuk masuk ikut terlibat langsung di Bawaslu. Sangat banyak ya Bu ya pengalamannya sehingga bisa menjadi salah satu Sri Kandi di Bawaslu nih Bu. Mungkin kalau kita bisa melihat Bu, bagaimana sih Bu peran perempuan yang dimana kita bisa melihat di Sulawesi Tenggara pada tahapan-tahapan sebelumnya, apakah memiliki nilai tambah atau perspektif yang lebih Bu? Mengingat mulai dari tahapan pencalonan, dapur logistik, hingga mungkin ke meja putusan Bu. Ini soal peran perempuan ya? Betul sekali. Kalau misalnya kita bicara tentang peran perempuan, lebih jauh kita lihat dulu di belakangnya itu seperti apa. Kalau kita lihat lebih jauh, di Sulawesi Tenggara kan misalnya yang paling dekat di pilkada kemarin, yang pelaksanaan pemilihan kemarin itu soal jumlah DPT. Betul Dari sekali. 1,8 juta, yang tepatnya itu 1.876.792. Perbedaan antara DPT laki-laki dan perempuan itu 10.000 lebih, dan itu lebih banyak perempuan. Lalu kalau kita lihat mana sih sebenarnya yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan yang ikut terlibat di dalam soal pengawasan. Nah, kalau kita lihat komposisi, sepertinya kebanyakan laki-laki, lalu perempuan perannya dimana saja. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya tidak di Bawaslu pun sebenarnya kita perempuan itu bisa berperan aktif gitu di keterlibatannya dalam organisasi masyarakat misalnya yang memang punya konsen di yang bidangnya itu di proses pengawasan, misalnya teman-teman pemantau. Selain itu
kita di Bawaslu, di Badan Pengawas Pemilu sendiri, kita bisa melibatkan komunitas-komunitas perempuan, teman-teman perempuan. Banyak kok komunitas perempuan itu yang bergiat di situ ya. Dan itu saya pikir bisa menjadi salah satu kekuatan kita di Bawaslu untuk ikut serta melibatkan teman-teman itu ikut mengawasi pelaksanaan proses pemilihan baik itu di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Apa pentingnya, apa urgensinya? Itu untuk mengawal misalnya visi misi. Visi misi para calon ini apa gitu, untuk memperbaiki apa. Dan visi misi yang dibawa itu untuk kepentingan siapa? Tentu saja ya itu kepentingan bersama, kepentingan rakyat, dan tentu saja itu untuk masa depan daerah kita. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau misalnya kita lihat saja dari jumlah DPT yang paling banyak adalah perempuan, kok pertanyaannya kenapa sedikit sekali gitu. Dan itu butuh kajian lebih mendalam lagi. Kita bisa bercerita dengan teman-teman yang memang punya kompetensi di situ, yang memang mereka bisa membicarakan kira-kira ini kebijakannya seperti apa, regulasinya bagaimana, lalu bagaimana spesifikasi teman-teman perempuan ini, mau itu teman-teman di komunitas atau di mana saja, kira-kira peran-peran perempuan ini mau dibawa kemana saja. Apakah misalnya hanya akan dilibatkan dalam proses pengawasan partisipatif misalnya, seperti regulasi kita misalnya di pengawasan partisipatif, atau seperti apa, itu harus kita bicarakan lebih jauh lagi. Betul, Bu. Sehingga mungkin dengan banyaknya juga perempuan, harapannya nanti kebijakan-kebijakannya bisa lebih pro perempuan juga, lebih ramah Betul, perempuan ya, Bu betul, ya. betul sekali Dev. Soal itu tadi, karena kita lihat saja dari jumlah DPT misalnya kan banyak perempuan. Lalu hak-hak mereka ini seperti apa? Apakah lebih afirmatif atau seperti apa? Akhirnya nanti kita lihat lagi kebijakan ke depannya. Oke, kalau tadi kita membahas tentang DPT, sekarang mungkin kita bisa melihat, Bu, bagaimana kemudian implementasi dan pencapaian angka di Bawaslu itu sendiri, Bu. Kalau kita bisa melihat, apakah keterwakilan perempuan itu sudah 30%, Bu, khususnya untuk di pengawas pemilu itu sendiri? Kalau di pengawas pemilu kita di Sultra ya, untuk kita 17 kabupaten kota, jumlah serikandi kita kan ada 11 orang. Kalau kita lihat dari presentasi itu belum mencukupi 30%. Betul sekali, Belum Bu. mencukupi 30%. Hanya di sini kita bicara lebih jauhnya begini. Jangan dulu membicarakan yang 30%. Misalnya kita kesampingkan dulu yang 30% itu. Kita bisa melihat dulu kompetensi gitu. Kalau kita bicara soal kemampuan, kompetensi itu kita jangan dulu kita membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini soal kemampuan kita. Kita bisa atau tidak gitu. Kita bertanya lagi ke diri kita. Kita bisa atau tidak, mampu enggak saya di sini gitu. Kalau misalnya mengukur diri kita mampu. Nah, soal kebijakan undang-undang yang 30% itu tadi, saya pikir itu menjadi nilai plusnya bagi perempuan. Betul Nah, sekali. iya. Kalau misalnya kita mampu, ya ayo berkompetisi di situ. Mari kita sama-sama mendaftar di Bawaslu untuk kita bersama-sama mengawal pelaksanaan pesta demokrasi ini. Tentu saja ini bisa kalau misalnya kita punya kompetensi, kita punya kemampuan, dan kita bisa bekerja sama, cita-cita kita ke depannya dengan pembangunan daerah kita bisa lebih maju, saya pikir itu bisa dicapai. Nah, soal itu untuk kabupaten kota ya, 17 kabupaten kota kali 3 yang ada hanya 11 orang. Lalu kalau di kita misalnya untuk badan ad hoc khususnya di Kota Kendari ya. Kota Kendari yang ada 11 kecamatan, kita yang ada pengawas perempuan itu hanya 3 orang. Hanya tiga kecamatan yang punya perempuan, dan itu hanya 3. Kalau kita bicara itu kan belum memenuhi lagi. Betul ya, Bu. Jadi tapi bicara lebih jauhnya lagi di sini, lagi-lagi bagi saya, selain daripada kuota 30% itu adalah menguntungkan bagi kita perempuan, tetapi nomor satunya adalah kita bicara kemampuan dulu, kita bicara kompetensinya dulu. Gitu sih. Mungkin, Bu, walaupun mungkin skala kuantitas kita belum memenuhi unsur 30% itu, tapi harapannya semoga kualitasnya sangat baik, Bu. Betul. Selanjutnya, Bu, mungkin selama melakukan pengawasan pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, apakah ada tantangan, Bu, atau stereotip yang Ibu hadapi saat melakukan pengawasan di lapangan?
Oke, ini soal karena perempuan lagi pada Iya, akhirnya ya, betul sekali. balik lagi perempuan, perempuan, perempuan gitu. Soal stereotip, eh, saya pikir di perjalanan kita sampai saat ini ya, kalau dulu-dulu barangkali memang perempuan itu harus dibunuh. Tapi kan kita lihat lagi zaman semakin berkembang, kemampuan apa eh, cara berpikir kita juga akhirnya berubah seiring berjalannya waktu ya, apalagi dengan kita sekarang ini di zaman digital ya dan serba modern. Pada akhirnya kita hampir tidak pernah lagi, hampir kita tidak melihat eh, antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena kalau misalnya laki-laki bisa melakukan itu, perempuan juga bisa melakukan itu. Kecuali kembali lagi ke kodrat misalnya ya, perempuan yang mengandung melahirkan dan menyusui itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi pekerjaan-pekerjaan lain soal stereotip tadi itu saya pikir semuanya bisa. Laki-laki jadi polisi, perempuan juga bisa jadi tentara, semuanya juga bisa begitu, jadi pilot ya, tidak ada perbedaan di situ. Kembali lagi kita mampu atau tidak. Nah, eh, kembali ke pribadinya saya, ini soal komitmen. Betul sekali. Tentu saja sebelum saya masuk di Bawaslu untuk melakukan tugas-tugasnya kan juga saya sudah tahu bahwa kalau saya masuk di sini jam tidurku pasti terganggu. Betul sekali. Pulang malam. Ya. Dan Pergi pagi, pulang malam. pergi pagi pulang pagi Oh iya, gitu. betul Ya, sekali, ya, Bu. oke. Eh, itu saya sudah memikirkan itu. Dan untuk keluarga ya mereka juga sudah tahu anak ini si Iman mau masuk ke sini konsekuensinya pasti ini. Image soal pergi pagi pulang pagi atau pergi pagi pulang malam itu kalau dulu pandangan masyarakat umum itu tidak baik, Ya, masih agak tabu ya, ya Bu. masih tabu. Tapi kalau saat ini kan masyarakat kita juga sudah mulai pintar gitu. Mereka sudah bisa melihat, oh ini kerjanya di sini. Oh ya memang kalau untuk profesi yang itu pulang jam segitu tuh tidak apa-apa gitu. Nah, eh, tantangan-tantangan yang seperti itu saya pikir di sekarang ini ya khususnya di saya itu tuh sudah tidak gitu. Walaupun masih ada satu dua orang keluarga atau teman-teman yang memang masih tabu untuk hal itu, saya hanya bisa memberikan pemahaman bahwa Anda ini kerjanya seperti ini, konsekuensinya memang pergi pagi pulang pagi itu 24 jam itu sudah kita sudah komitmen bahwa kita sudah menandatangani fakta integritas bahwa jam berapapun kalau misalnya kita dihubungi, apalagi misalnya pada masa tahapan, itu sudah konsekuensi. Harus selalu siap ya, Bu. Harus selalu siap. Dan untungnya sebagian masyarakat atau sebagian besar masyarakat juga sudah mulai aware, sudah Betul. mengetahui bahwa tanggung jawab menjadi pengawas pemilu, apalagi Sri Kandi, sangat cukup besar ya, Bu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit momen pengawasan yang paling berkesan atau mungkin yang menantang yang pernah Ibu rasakan selama tahapan sebelumnya, Bu. Iya, di pemilu dan pilkada. Salah satu tahapan yang pertama, salah satu tahapan yang menurut saya itu kayak, aduh ini kerjanya menantang tapi asik kayak Iya, gitu. betul sekali. Misalnya kayak penurunan alat peraga, misalnya. Kan kita kerjanya bisa sampai 24 jam ya. Dan Iya. itu kan bukan hanya kita kerjasama dengan stakeholder terkait gitu. Turun ke jalan sama-sama gitu. Dan beberapa teman-teman teman-teman stakeholder itu yang turun di jalan kan ada yang belum tahu, oh ternyata di Bawaslu ada perempuan ya kayak gitu. Ternyata di Bawaslu ada perempuan ya. Dan melihat saya kecilnya gitu. Kecilnya, akhirnya kayak begitu-begitu dan sama teman-teman yang berkomentar seperti itu saya bilang, oh ini tugas kita gitu, saya harus turun dengan bapak-bapak gitu untuk melakukan tugas ini dan kita saling membantu untuk. Terus pernah ada momen pulang gitu jam jam 2 lewat lah malam. Ya. Dan kebetulannya juga karena kita difasilitasi pengawal. Pernah ada satu momen kebetulan lingkungan saya itu masih ada rumah itu masih jarang. Ada orang yang saya tidak kenal gitu. Iya. Ada orang yang saya tidak kenal. Akhirnya mau tidak mau saya harus ikut pengawal saya akhirnya. Saya bilang, Pak, jangan di rumah deh. Gitu. Karena kebetulan waktu itu di rumah memang tidak ada orang juga. Jadi akhirnya tidak di rumah pada saat itu. Itu menurutku hal-hal yang memang itu menantang, tapi oke, ini resiko. Betul sekali. Jadi Penuh resiko. iya, penuh resiko dan itu pintar-pintarnya kita
menyiasati itu harus seperti apa ini, antisipasinya bagaimana? Betul sekali. Yang Untungnya juga bisa. disediakan pengawal ya Bu ya Betul. untuk menjaga. Hmm, Terus itu sih. kalau mungkin kita bisa lihat Bu, bagi teman-teman yang ada di rumah, bagi perempuan muda di Sultra yang tertarik ingin ikut dunia kepemiluan Bu, dunia kepengawasan. Apa sih Bu kira-kira bekal atau keterampilan utama yang harus mereka persiapkan Bu? Oke. Yang paling penting sebenarnya itu adalah pengetahuan. Yang Pengetahuan. paling penting itu yang pertama. Nomor satu Pengetahuan. pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini tuh soal kompetensi, kemampuan. Apakah saya mampu eh, ikut masuk atau ikut terlibat di sini? Bertanya ke diri sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mampu atau kita kompeten di sini? Ya dengan cara mempelajari regulasi, Betul kayak sekali. mempelajari undang-undang pemilu misalnya, undang-undang pemilihan, eh, undang-undang apa saja tentang ASN misalnya, dan seterusnya memang undang-undang itu atau regulasi itu bisa menjadi bekal kita dalam proses pelaksanaan nanti uh, khususnya di pemilu itu sendiri pada saat pengawasan. Jadi membaca berbagai regulasi dan mengukur diri kita apakah saya sudah mampu atau belum. Betul Itu sekali. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, kita tahu bahwa kita mampu, tapi kita tidak percaya diri. Itu tidak bisa juga. Iya, Ya kita harus percaya diri. Bentuk percaya dirinya seperti apa dalam dalam skop yang paling kecil, misalnya kita bisa berbicara. Lalu yang ketiga, eh, soal relasi. Menurut saya relasi itu penting. Dalam hal ini, kalau misalnya kita punya relasi, kita bisa lebih leluasa betul sekali Bu. berbicara dan kita bisa bekerja sama gitu. Dan dengan adanya relasi itu kita bisa bekerja sama. Karena masuk di pengawas pemilu kita tidak bisa kalau hanya sendiri. Ya, kita tidak bisa kalau hanya sendiri, harus bekerja sama dengan siapapun gitu untuk melaksanakan tugas ini. Kita di Bawaslu perannya apa begitu kan, kita juga dalam proses pelaksanaan pemungutan suara misalnya kan, kita tidak bisa mengawasi kalau misalnya teman-teman pelaksana teknis itu tidak bekerja, apa yang kita mengawasi gitu. Dan supaya lebih maksimal proses pengawasan kita bisa lebih lancar ya komunikasi kita, cara kita berrelasi, termasuk misalnya teman-teman pengaman misalnya Iya, gitu. betul. Jadi soal bagaimana kita bisa berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita, bisa bekerja sama, membangun kerjasama, itu yang ketiga. Dan yang terakhir menurut saya ini soal kemampuan atau literasi. Dengan banyak membaca, dengan banyak bergaul, dengan belajar belajar apa saja, khususnya literasi yang saya maksud itu khususnya adalah membaca, keterampilan membaca. Karena dari membaca itu kita bisa memperoleh banyak hal gitu. Tidak hanya tentang pemilu, tidak hanya tentang pemilihan, tidak hanya bagaimana keterampilan berbicara di depan umum atau apapun itu, semuanya bisa kita ambil dari kita bisa pelajari dengan cara membaca itu. Membaca. Membaca apa saja. Itu yang Oke, jadi tadi menurut saya. ada 4 keterampilan atau pesan nih yang diberikan oleh Ibu Iman bagi perempuan muda yang ingin bergabung sebagai pengawas Sri Kandi di Bawaslu, Bu. Mulai tadi yang pertama ada pengetahuan, kemudian ada percaya diri, kemudian ada Relasi. relasi, dan terakhir membaca. Mungkin Bu bisa Oke. sedikit harapan Ibu untuk masa depan partisipasi atau kepemimpinan pengawas pemilu perempuan di Sulawesi Tenggara, Bu. Oke. Eh, Seperti yang saya katakan di awal tadi, yang paling sederhana adalah kita melihat DPT. Misalnya, di DPT terakhir di pemilihan kemarin, perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan itu adalah 10.000 lebih, dan itu Betul sekali. perempuan lebih banyak. Gitu. Pesan saya untuk teman-teman perempuannya, mari kita belajar bersama. Kita belajar bersama, memampukan diri kita untuk ikut berkompetisi di sini, gitu, untuk ikut mengawal dan mengawasi di Bawaslu, atau kalau misalnya tidak di Bawaslu, ayo kita sama-sama berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada ini, untuk memperbaiki sistem demokrasi kita, untuk memperbaiki nasib
daerah kita. Sangat luar biasa sekali ya, Bu. Mungkin ada nggak satu momen yang Ibu merasa, wah, perjuangan Ibu tidak sia-sia menjadi Sri Kandi pengawas di Bawaslu, Bu? Eh, Cerita-cerita itu soal ada momen yang pas ya. Di Bawaslu dari itu sebelumnya kan ad hoc lalu permanen, selalunya semuanya laki-laki. Betul sekali. Selalunya semuanya laki-laki. Dan saya pertama salah satunya adalah perempuan di situ pertama gitu. Dan di momen itu antara saya merasa saya beruntung, tapi saya juga merasa bahwa ini bukan keberuntungan gitu. Ini ujian untuk saya. Tanggung jawab besar yang harus Eh, diemban. saya harus membuktikan. Betul sekali. Saya harus membuktikan bahwa soal pandangan atau stereotip masyarakat bahwa karena kan kita tidak bisa pungkiri juga memang masih ada orang-orang tertentu atau komunitas-komunitas tertentu yang mendiskreditkan perempuan gitu. Jadi yang ada di saya adalah saya harus membuktikan bahwa perempuan juga bisa eh, ikut terlibat di sini. Perempuan juga bisa keluar dari rumah 24 jam untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat atau kegiatan positif. Kayak hal-hal yang begitu sih yang menurut saya itu berkesan bagi saya. Dan soal semangat, saya harus membuktikan diri bahwa sebenarnya saya punya kemampuan di sini, saya kompeten di sini, saya layak untuk ada di sini. Itu sih. Betul sekali. Mungkin terakhir deh, Bu, closing statement yang Ibu bisa berikan kepada masyarakat Sultra terkait peran wanita khususnya di tahapan sebelumnya, Bu, di pemilu dan pemilihan. Hmm, perempuan bisa. Perempuan itu bisa apapun. Yang penting punya modal pengetahuan. Betul sekali. Perempuan bisa dimanapun. Tidak hanya di Bawaslu, dimanapun. Belajar bisa, layak, kau akan dipilih. Betul sekali, Bu. Perempuan bisa nih, Sobat Bawaslu. Harapannya juga kita sudah berbincang cukup panjang bersama Ibu Waude Nuriman yang merupakan salah satu anggota Bawaslu Kota Kendari. Yang tadi kita mungkin bisa menghimpun, Bu, bahwa walaupun mungkin dari segi kuantitas atau jumlah kita belum mencapai angka 30%, namun harapannya semoga kualitas yang dimiliki oleh Sri Kandi Bawaslu sangat baik untuk mengawas pemilu mendatang. Mungkin itu saja Sobat Bawaslu podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga Sobat Bawaslu bisa menerima manfaat dari seluruh apa yang telah kita bincang-bincangkan bersama narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.